Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nurintan Fadilah dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18721500007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Sumartiningsih MPD. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama anjak piutang, yang kedua tentang leasing, yang ketiga dana pensiun, yang keempat mengenai asuransi, yang kelima pasar modal, yang keenam pasar valuta asing, dan yang terakhir yaitu materi tentang pasar uang. Materi yang pertama yaitu anjak piutang. Apa sih anjak piutang? Anjak piutang merupakan pengalihan piutang atau pembiayaan dalam bentuk pembelian serta pengalihan pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Adapun manfaat dari anjak piutang, yang pertama manfaat bagi klien yang diperoleh terdiri dari manfaat perolehan jasa seperti peningkatan penjualan dan kelancaran modal kerja. Yang kedua manfaat bagi faktor atau bagi lembaga anjak piutang tersebut, yaitu pihak klien mendapatkan biaya diskon maupun biaya jasa. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi pelanggan. Klien mendapatkan kesempatan melakukan pembelian kredit. Klien juga bisa melakukan penjualan secara cepat. Ada 4 jenis anjak piutang. Yang pertama yaitu dari segi pemberitahuan kepada pihak pelanggan, yaitu anjak piutang yang diungkapkan dan anjak piutang yang dirahasiakan. Yang kedua dari segi keterlibatan klien, yaitu pihak konsumen ikut serta bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul oleh tagihan yang akan dialihkan, dan semua tagihan beserta resikonya akan dibebankan kepada tagihan yang secara langsung tidak berbayar. Yang ketiga yaitu dari segi jumlah hutang yang dialihkan, yaitu pemfaktoran fakultatif dan seluruh putaran anjak piutang. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan wilayah. Artinya anjak dalam negeri dan anjak piutang internasional. Yang kedua yaitu leasing. Leasing menurut Kementerian Keuangan nomor 1169/01 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Pihak-pihak dalam leasing yaitu lessor. Lessor itu perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua, lessee. Lessee itu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga yaitu supplier. Supplier itu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dan lessee. Dalam hal ini juga supplier dapat bertindak sebagai lessor. Dan yang terakhir yaitu bank dan kreditur. Bank dan kreditur itu berperan memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Adapun elemen-elemen leasing yaitu yang pertama suatu pembiayaan perusahaan, yang kedua penyediaan barang modal, yang ketiga keterbatasan jangka waktu, yang keempat pembayaran kembali secara berkala, yang kelima hak opsi untuk membeli barang modal, dan yang terakhir yaitu nilai sisa. Selanjutnya yaitu dana pensiun. Apa sih dana pensiun? Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Maksud dan tujuan dana pensiun yang pertama dari sisi pemberi kerja. Dana pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif.
Yang kedua dari sisi karyawan. Dana pensiun adalah untuk memberi rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun. Yang ketiga yaitu dari sisi pemerintah. Dengan adanya dana pensiun bagi karyawan akan mengurangi kerawanan sosial. Dan yang terakhir dari sisi masyarakat. Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Manfaat dari dana pensiun yaitu yang pertama manfaat pensiun normal. Manfaat pensiun normal ini yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun. Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu belum usia pensiun normal. Dan yang terakhir yaitu manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun cacat ini bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Yang selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemegang polis yang membayar iuran dan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu. Jenis-jenis asuransi yang pertama asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Yang ketiga asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan ini merupakan salah satu produk asuransi umum. Yang keempat yaitu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Dan yang terakhir yaitu asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Ada 3 jenis fungsi asuransi. Yang pertama, fungsi utama asuransi yaitu pengalihan resiko sebagai wadah dana bersama dan sebagai mekanisme untuk membuat tiap peserta membayar kontribusi dana dengan adil. Yang kedua yaitu fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini melakukan investasi berasal dari dana asuransi mencegah terjadinya kerugian. Dan yang terakhir yaitu fungsi lain-lain asuransi, yaitu sebagai sumber dana investasi yang berasal dari premi yang disediakan untuk membayar klaim dan pendapatan jasa. Yang selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal atau yang sering disebut kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Manfaat dari pasar modal yang pertama bagi emiten, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang selanjutnya itu tidak ada konvenen. Yang selanjutnya solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang selanjutnya yaitu manfaat pasar modal bagi investor. Nilai investasi, perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki saham dan bunga yang mengembang bagi pemenang obligasi, dan dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Adapun produk dari pasar modal yaitu reksadana. Reksadana itu sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana. Yang kedua yaitu saham. Saham itu tanda penyertaan atau pemilikan seseorang badan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi itu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Yang selanjutnya yaitu waran. Waran itu merupakan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu right issue. Right issue itu merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten.
Selain pasar modal, ada juga yang namanya pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme mata uang suatu negara yang dapat ditukar dengan mata uang negara lainnya. Sistem penetapan kurs valuta asing. Yang pertama, kurs itu tetap dan stabil. Yang kedua, kurs mengembang atau berubah. Konsep ini nilai tukar dimungkinkan bergerak bebas dan nilainya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dan yang terakhir yaitu sistem kurs terikat. Sistem kurs ini diimplementasikan dengan cara menghubungkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lainnya. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing yaitu perubahan dalam cita rasa masyarakat, perubahan harga diri barang-barang ekspor, kenaikan harga-harga umum atau inflasi, perubahan dalam tingkat bunga, tingkat pengembalian investasi, dan yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana, di mana dananya berjangka pendek. Ciri-ciri pasar uang yaitu jangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek, tidak terkait pada tempat dan waktu, dan pada umumnya supply and demand bertemu secara langsung dan tidak perlu ada gurator dan underwriter. Pelaku dari pasar uang yang pertama pemerintah. Pemerintah itu sebagai peminjam terbesar di pasar uang dan tidak pernah berperan sebagai pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu bank sentral. Bank sentral berperan sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu bank komersil. Bank komersil ini memegang sekuritas pemerintah yang aman karena resiko yang rendah sebagai cadangan sekunder. Dan yang terakhir yaitu sektor bisnis. Manfaat dari pasar uang yang pertama terpenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan. Yang kedua bagi pihak yang kekurangan dana akan mudah dan cepat mengatasi kesulitan keuangan. Yang ketiga, bagi pihak yang kelebihan dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, bagi pihak perbankan, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.